Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku warga jemaat umum Mapu dimanapun Anda berada pada saat ini, dan semua anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti ibadah online saat ini. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita tabiskan ibadah kita di dalam doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Pertolongan kita pada jam ibadah saat ini adalah dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita pada jam ibadah ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Yang demikian bunyinya: biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian yang menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini. Oleh karena itu mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maha kasih yang ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mengatur Dia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang besar, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, dalam sudut sancangkanlah diri kami, beri merdeka dalam Engkau selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada minggu ini yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga dengan demikian kita dapat mengerti, dapat memahami apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang telah memberikan kami firman-Mu menjadi lampu bagi kami dan terang pada jalan kami. Terima kasih banyak Tuhan pada saat ini, oleh karena kesukaan-Mu yang besar Engkau telah memberikan lagi kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Dan kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan kami Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Engkau tahu siapapun kami yang beribadah saat ini ya Tuhan, baik kami sebagai pelayan maupun kami sebagai warga jemaat yang berada di rumah tangga masing-masing. Tak seorang pun kedapatan suci adanya. Semua kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat menerangi kegelapan hati kami, sehingga dengan demikian kami dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhilah kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, kami datang dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Doa minta pertolongan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepada suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian jauh pembacaan kita untuk saat ini. Tentu yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja memiliki kesukaan untuk membaca Alkitab, merenungkannya, tetapi sekaligus yang memiliki kerinduan dan kesukaan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan setiap saat. Kepada mereka itulah yang disebut berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 86 adalah mazmur yang termasuk dalam kelompok mazmur doa. Alkitab mencatat kurang lebih 10 jenis mazmur. Dan yang kita baca hari ini adalah mazmur doa, yaitu mazmur 86. Ada mazmur perlindungan, di mana pemazmur memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Ada mazmur pujian yang merupakan ucapan khusus karena kemurahan Allah. Ada mazmur pengakuan iman, di mana pemazmur menaikkan pengakuan iman bahwa Allah adalah Raja semesta alam dengan segala isi. Ada mazmur pengakuan dosa. Kita ingat pertemuan antara Daud dan Yonatan, permusuhan yang begitu keras, tetapi pada akhirnya ada pengakuan dosa. Sehingga dicatat dalam Alkitab bahwa pertemanan yang paling kental adalah pertemanan antara Daud dan Yonatan, karena pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada mazmur Taurat, yaitu mazmur 1. Berbahagialah kepada setiap mereka yang memiliki kesukaannya untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pada hari ini, pada pagi ini, kita membaca mazmur 86, yaitu mazmur doa. Pertanyaan bagi kita adalah, apa itu doa? Doa adalah napas orang percaya. Doa adalah suatu cara yang penuh hikmat bagi manusia untuk melakukan tindakan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, kehidupan dalam doa harus mendapat posisi sentral dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika orang percaya tidak lagi hidup di dalam kesukaan untuk berdoa, maka sesungguhnya dia sudah mati, karena denyut napas kekristenannya sudah berhenti berdetak. Oleh karena itu, doa adalah napas hidup orang Kristen. Doa harus mendapat posisi yang sentral, posisi yang istimewa dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan pembacaan ini kita mengenali doa yang tulus dari seorang yang sedang menghadapi kesusahan, yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi kemiskinan, yang sedang menghadapi kesesakan, dan yang sedang menghadapi himpitan. Sebagaimana yang kita bacakan tadi.
Pada ayat yang ke-14, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Daud berada pada posisi itu. Pemazmur berada pada posisi itu. Atau doa ini adalah renungan pribadi pemazmur dalam melihat fakta kehidupannya, bahwa tanpa tuntunan Tuhan ia tidak dapat keluar dari berbagai himpitan, dari berbagai kesesakan, dari berbagai kesulitan. Ini adalah fakta bagi kehidupan seorang pemazmur. Daud menempatkan kehidupan, menempatkan Allah sebagai satu-satunya penolong dalam mengatasi segala pergumulannya. Doa ini menjadi doa kita yang mungkin saat ini sedang mengalami, sedang menghadapi berbagai kesesakan, berbagai kesulitan kehidupan. Mungkin ini menjadi doa kita ketika kita sedang ingin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam melayani Tuhan. Kita selalu mendapat himpitan-himpitan, sehingga mengkerdilkan, bahkan mematikan akar itu. Oleh karena itu, pemazmur menempatkan Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan hadir dalam kehidupannya untuk menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Kita teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Dikatakan dalam perumpamaan itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana pula lalang yang akan dibakar. Nas pembimbing kita tadi, Matius 13 ayat 30. Jadi Tuhan tidak pernah mengisolasi orang percaya supaya tidak dapat gangguan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan fisik social distancing dalam kehidupan orang percaya. Tuhan membiarkan yang baik dan yang jahat tumbuh bersama, dan akibat dari pertumbuhan masing-masing mendapat jawaban dan akibatnya sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian yang hendak kita petik dari perumpamaan itu adalah bahwa selama kita hidup, selalu akan ada yang menghimpit hidup kita. Saudara jangan pernah berpikir bahwa hidup ini bebas dari segala himpitan. Hari ini Anda tertawa, hari besok Anda bisa menangis, lusa Anda tertawa, ya, itulah Anda menangis lagi. Jatuh bangun, dan jatuh lagi. Itulah fakta. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, ketika manusia telah diusir keluar dari taman paradiso, hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, himpitan-himpitan itu selalu ada yang datang merongrong kehidupan kita. Bisa itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada orang yang tidak senang dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Dapat pula datang dari himpitan oleh berbagai macam masalah, berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah rumah tangga, mulai dari masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Ada banyak himpitan-himpitan yang terjadi di sana. Dan bahkan masalah social distancing karena virus COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang telah membatasi seluruh ruang gerak usaha dan kerja. Ini juga jadi soal di dalam pertumbuhan ekonomi. Itulah kondisi, itulah fakta
Sehingga mungkin saja doa pemazmur ini menjadi doa kita yang sementara mungkin mengalami himpitan-himpitan di dalam kondisi kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itu juga yang dapat kita baca, lihat dalam Mazmur ini. Ketika pemazmur menghadapi kesusahan sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya pada ayat 14 tadi. Dia dihimpit oleh keadaan yang sangat berat. Dari orang-orang sombong, orang-orang angkuh, dan orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Selalu hadir untuk mengganggu pelayanannya kepada Tuhan. Namun dalam posisi seperti itu, pemazmur tetap tenang dan memiliki iman yang sangat teguh dan kuat. Dan dia sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Pemazmur memohon ketenangan. Dia berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan. Dari pengalaman pemazmur kita diteguhkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupan orang beriman saat ini. Yakni bagaimana kita tetap bertahan sekalipun himpitan begitu berat yang dialami oleh masing-masing pribadi, oleh keluarga, oleh rumah tangga, atau mungkin di tempat kerja kita masing-masing. Bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai gandum di tengah-tengah lalang. Atau bagaimana kita mempertahankan jati diri kita sebagai orang percaya di tengah begitu wabahnya kejahatan dunia yang ingin merongrong dan menjatuhkan kehidupan iman kita sekalian. Oleh karena itu, Daud mencatat dua hal. Pertama, Daud memohon agar Tuhan memberikan pengajaran dan tuntunannya. Inilah yang diminta oleh pemazmur, yaitu supaya Tuhan menunjukkan jalannya, juga membulatkan hatinya pada ayat yang ke-11. Artinya pemazmur tidak dapat menuntun dirinya sendiri. Mata hatinya sedang dibutakan oleh karena keadaan, oleh karena himpitan. Oleh karena itu seberat apapun penderitaan itu, semua dapat dilalui dan diatasi jika Tuhan menuntun kita. Jika kita melakukan hubungan dengan Tuhan melalui doa, melakukan percakapan dengan Tuhan melalui doa. Namun tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika benar-benar kita membulatkan hati kita. Kita sungguh serius, kusuk di dalam memohon kepada Tuhan. Jadi doa tidak hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang percaya. Amin. Bukan itu. Tapi doa yang kusuk. Sehingga dengan demikian Tuhan hadir dalam setiap pergumulan. Tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendua hati kepada Tuhan. Dan juga kepada pilihan-pilihan lain di luar Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak pilihan-pilihan. Ada banyak alternatif yang menggiurkan kehidupan orang percaya. Oleh karena itu Daud tidak mau. Dia tidak mau tergiur dengan itu. Dia memohon Tuhanlah yang menuntunnya supaya ia tidak terjebak di dalam alternatif yang menggiurkan dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yaitu bisa dibaca pada Yakobus 1 ayat 8. Siapapun di antara saya dan saudara yang mendua hati terhadap keyakinannya kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Anda tidak akan pernah tenang. Siapapun dia yang mendua hati. Selama kita tidak menyatukan hati di dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu kita akan terus gamang dan terus dilingkupi oleh rasa khawatir dan ketakutan. Namun dengan menyatukan hati untuk percaya penuh pertolongan Tuhan, maka akan ada ketenangan dalam menghadapi situasi apapun yang sedang kita alami. Termasuk
virus corona. Dia tidak akan lebih berkuasa dari Tuhan. Tetapi sebagai gereja, kita menghormati negara. Karena dalam firman Tuhan pun di Yeremia, ya, orang bijak adalah orang yang masuk di kamarnya dan tutup pintu ketika wabah itu lewat. Nanti dia lewat dulu baru dia keluar. Oleh karena itu, kita mendukung segala upaya pemerintah. Yang kedua, Daud menginginkan atau menciptakan hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Pemazmur memperlihatkan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Pemazmur mengenal sungguh siapa itu Tuhan, dan sebaliknya, Tuhan yang diimaninya sungguh mengenal siapa dirinya. Jadi kita harus mengenal sungguh siapa itu Tuhan yang kita sedang percaya, yang sedang kita yakini ini. Kita tidak ikut-ikutan, tetapi harus mengenal sungguh siapa dia. Pemazmur memberikan gambaran tentang pengenalannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba, dan Tuhan mengenalnya seperti seorang ibu kepada anaknya, yaitu pada ayat yang ke-16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Ada kedekatan yang sungguh istimewa yang dirasakan oleh pemazmur. Jika demikian intimnya hubungan dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin, semua dapat diatasi dan dapat kita hadapi. Jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Maka itu adalah pengharapan bagi kita orang percaya. Dan keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, yaitu pertama Korintus 15 ayat 58, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat memahami bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak berarti bahwa segala penderitaan pergumulan hidup akan hilang atau lenyap seketika. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan dapat memberikan kita ketenangan dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Ketika kita tidak tenang dalam menghadapi sesuatu, percayalah bahwa akan amburadul semuanya. Tetapi apapun persoalan yang ada di depan kita, apapun kendalanya, tetapi ketika kita dengan tenang, apalagi tenang di dalam keyakinan bersama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Mari kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, karena ada jaminan bahwa jerih payah kita bersama Tuhan tidak sia-sia, bahwa pada saatnya orang benar akan melihat dan menikmati buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati firman ini dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 379 ayat 1 sampai 3 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap dan henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhan
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, untuk kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai kredo bagi kita orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada doa syukur, doa syafaat kita pada minggu ini, pada ibadah ini. Kepada seluruh warga jemaat di rumah tangga masing-masing, kita akan segera bersyafaat. Kita akan segera menaikkan doa syukur kita. Kita akan mendoakan firman Tuhan yang diberitakan di mana-mana tempat pada hari ini, dan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan dari Mazmur 86. Kita akan berdoa bagi pelayan gereja Tuhan di jemaat GKS Umamapu ini, di tengah berbagai kondisi COVID-19. Kita terus berdoa sehingga dengan demikian pelayan gereja Tuhan di sini tetap berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang terpapar pandemi COVID-19 atau yang sudah positif terkena. Ya, kurang lebih di Sumba Timur sudah 7 orang menurut informasi. Kita berdoa bagi para medis yang sedang berjuang untuk tugas kemanusiaan dalam kondisi ini. Kita berdoa bagi warga jemaat yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah tangga masing-masing. Kita berdoa bagi persembahan yang baru saja diberikan. Dan di akhir daripada doa persembahan ini, daripada doa syafaat ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, untuk kita mengucapkan secara bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, melalui Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu yang agung, ada sukacita yang besar yang kami rasakan pagi ini, karena berkat penyertaan Tuhan kami ada di rumah tangga kami masing-masing, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah para pelayan firman, agar firman yang diberitakan di mana-mana tempat hari ini menjadi berkat bagi kehidupan orang percaya. Sebagai umat-Mu yang terhimpun di wilayah Gereja Kristen Sumba Jemaat Umamapu, kami baru saja membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 86. Kami belajar dari pemazmur yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupannya. Berkatilah kami agar kami dapat memahami bahwa Tuhan sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Sekalipun nyawa kami terancam oleh celaka mara bahaya dan bahkan virus yang mematikan yang sedang mengincar nyawa kami. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di jemaat GKS Umamapu. Berilah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada para pelayan Tuhan di jemaat ini, para pendeta majelis jemaat, koster, vikaris, guru Injil, dan semua yang terkait di dalamnya. Sekalipun di tengah mewabahnya virus corona, tak sedikit pun menyurutkan semangat mereka untuk melayani jemaat, untuk melayani Tuhan.
Berkatilah seluruh warga jemaat Umum Mapu untuk tetap bersatu padu dalam mendukung pelayanan di jemaat ini. Kuatkanlah kebersamaan kami, kuatkanlah kami semua untuk kami mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan perbuatan yang tentunya memuliakan nama Tuhan, tapi tidak mendukacitakan sesama kami. Ajar kami untuk tidak putus asa dan putus harap dalam melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk Tuhan dan sesama kami. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, teguhkanlah iman dan percaya kami, agar kami tetap meyakini bahwa sepenuhnya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Yesus Kristuslah yang berkuasa atas hidup mati kami. Agar kami tetap berdiri dan tak akan goyah menghadapi badai apapun yang menyerang kami. Agar kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang pegang kendali Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhanlah yang pegang kendali Kabupaten Sumba Timur. Mulai dari desa, kecamatan, dari rumah tangga. Tuhanlah yang memegang kendali itu semuanya. Teristimewa di dalam kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ubahlah atmosfer dalam setiap diri dan keluarga, agar kami terlindung dari virus yang mematikan itu, yang sekiranya akan terjadi di kota kami. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah positif terkena virus corona, maupun saudara-saudara kami yang sedang terbaling lemah di rumah sakit ataupun di rumah tangga masing-masing karena berbagai penyakit yang mereka derita. Kami bersatu hati memohon kesembuhan mereka semua. Berkatilah para medis dan obat-obat yang dipakai, agar mereka semua dipulihkan sehingga kami semua bersukacita dalam nama Tuhan. Lawatlah mereka semua di tengah kesepian dan penderitaan mereka. Semoga di dalam menanggung penderitaan mereka tetap mengingat bahwa Yesus Kristus telah menderita sedemikian hebat, bahkan mati di kayu salib dan bangkit untuk keselamatan semua orang. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami baru saja memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan kami, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, yang telah kami berikan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan-Mu di Gereja Kristen Sumba Jemaat Umum Mapu, untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan ayat yang kedua sebelum kita mendapat berkat. Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kau perkasa dan
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 345 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Kidung Jemaat 345. Demikian ibadah kita, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Salam dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian-Mu. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku